Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Baik, terima kasih kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Hari ini 28 Juni 2023, kami dari Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua, kami ingin live dengan dua kata penting, yaitu kata persatuan dan kata kebenaran dalam perjuangan bangsa Papua yang mesti kami harus menjelaskan secara baik. Mengapa harus kami menjelaskan kedua kata ini secara baik? Bahwa kami mengetahui bahwa di dalam kata itu ada kekuatan. Kalau kita refleks kembali dari makna kebenaran firman Tuhan, entah itu kebenaran firman Tuhan di dalam agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, atau agama apa saja yang dianut oleh manusia, bahwa semua memiliki dasar keyakinan yang sama bahwa Tuhan itu dari firman dia menjadi Tuhan. Dan firman itu kekuatannya ada di dalam kata-kata. Jadi setiap kata-kata itu memiliki makna. Dan setiap kata itu memiliki makna yang dapat mengubah setiap pola hidup, cara berpikir, mindset, dan setiap kata-kata dapat mendongkrak setiap pola hidup setiap manusia, yang dimana manusia ketika menerima kata-kata itu secara sempurna di dalam mindset, itu akan dapat dipraktekkan, dapat diimplementasikan dalam pola hidup setiap hari. Oleh sebab itu, ada banyak penjajahan atau juga ada banyak hal-hal yang bersifat kontradiktif di dalam setiap kata dan kalimat di dalam perjuangan bangsa Papua yang mencoba untuk mendiktatif setiap mindset daripada rakyat Papua. Saya tergerak untuk menyampaikan satu kata yang kata ini biasa dimanipulasi, biasa dikomoditaskan, dan biasa disalah mengerti oleh rakyat Papua, dan juga biasa menjadi dipolitisasi oleh penguasa untuk menjajah orang Papua, yaitu kata persatuan dan kata kebenaran. Jadi perlu diketahui oleh seluruh rakyat bangsa Papua bahwa ada dua kata yang sangat penting di dalam perjuangan bangsa Papua, yang dimana harus itu menjadi pola mindset di dalam pemikiran dan cara tindakan orang Papua, yaitu kata persatuan dan kebenaran. Ketika kita mengerti kedua kata ini secara baik, dan kedua kata ini menjadi ukuran saat ini di dalam perjuangan bangsa Papua. Ada orang Papua biasa menyatakan, kita tidak bisa merdeka karena kita tidak bersatu begitu. Kita harus bersatu. Ada yang biasa mengumpamakan satu sapu lidi itu tidak bisa kasih bersih satu halaman besar. Kalau semua sapu lidi itu diikat, maka itu akan membersihkan semua halaman. Ya, itu sangat betul. Itu sangat benar sekali. Kemudian ada juga asumsi lain yang menyatakan bahwa kalau seorang striker saja, kalau misalnya Boa Salosa saja di dalam lapangan itu ketika melawan Persija, Persipura tidak akan menang. Kalau ada semua pemain-pemain dari Persipura itu semua komplit di dalam lapangan, 11 pemain, maka itu Persipura bisa menang. Jadi banyak asumsi-asumsi kata yang dicontohkan dalam praktek orientasi perjuangan bangsa Papua. Jadi dari antara kedua kata persatuan dengan kebenaran, ini akan kami mengambil bagian, menyita waktu saudara-saudara sekalian, pejuang-pejuang yang kami hormati, untuk bisa melihat secara baik. Jadi antara kedua kata persatuan dan kebenaran, Anda harus ketahui bahwa kata persatuan ini benar
kontennya benar kepada orang Papua, tetapi kita mesti harus kembali ke sejarah perjuangan bangsa Papua bahwa kolektivitas suku-suku orang di atas tanah Papua itu sejak kapan kita masuk secara praktis dalam dunia politik, dan sejak kapan kita tidak pernah bersatu, dan kenapa kita tidak bersatu. Ini harus menjadi sebuah pertanyaan dasar di dalam setiap benak orang Papua, khususnya pejuang-pejuang Papua, dan juga organisasi-organisasi yang saat ini bilang kami tidak bersatu, sulit bersatu. Makanya karena sulit bersatu di Papua, karena sulit harus semua berangkat ke Vanuatu, cari uang setengah mati untuk masing-masing beli tiket. Satu orang saja berangkat sampai tiba di Vanuatu itu bisa sampai 35 juta sampai 40 juta hanya untuk pergi cari persatuan di Vanuatu. Jadi pertanyaannya begini, ini orang Papua sudah 62 tahun perjuangan ini tidak mampu bersatu kah? Begitu. Jadi itu. Dan ada beberapa postingan saya ada menulis bahwa tidak perlu kita kumpul uang terlalu banyak-banyak untuk cari persatuan di Vanuatu. Tapi kalau mau cari persatuan, cari di dalam kebenaran. Ketika kita mengerti kebenaran itu, maka kita akan mengerti apa itu arti persatuan yang sesungguhnya. Karena kebenaran tidak akan pernah menipu. Kebenaran tetap ada pada pihak ketika salah itu salah, ketika benar itu benar. Dan ketika salah dan benar itu dijelaskan secara benar, maka kebenaran itu akan menyadarkan setiap manusia yang salah dalam keputusan politiknya, yang salah dalam tindakan politiknya. Jadi ini kedua kata yang sangat penting. Jadi persatuan dan kebenaran. Persatuan itu kata yang dapat dimanipulasi oleh kolonial Indonesia. Indonesia sekarang ini ada pakai kata persatuan. Dia menyatakan kepada semua elit-elit politik Papua, pejuang-pejuang Papua, kepada rakyat Papua, dan menyatakan bahwa kalian punya pemimpin-pemimpin politik itu tidak bersatu, jadi kamu sulit merdeka. Begitu. Ini isu-isu intelijen, isu-isu yang dimana dimainkan oleh intelijen Indonesia kepada orang Papua. Kamu punya diplomat di luar itu tidak bersatu, jadi kamu akan sulit merdeka. Karena persatuan itu penting. Padahal tidak ada satu pasal pun di PBB dalam aturan internasional yang menyatakan bahwa orang Papua bersatu baru bisa merdeka. Itu tidak ada pasal di PBB. Tetapi ini di mana kata-kata yang saat ini sedang dimanfaatkan oleh kolonial Indonesia untuk menipu orang Papua. Jadi ada orang Papua juga secara sadar menyatakan bahwa kamu sulit merdeka. Kamu sulit merdeka karena kamu tidak bersatu. Semua kelompok-kelompok ini harus bersatu. Semua ikat menjadi satu. Kita kembali lihat dalam sejarah perjuangan bangsa Papua. Kalau Anda anak Papua yang betul-betul mengerti sejarah, saya sendiri secara pribadi saya mulai hitung dari persatuan yang pernah dilakukan mulai dari Komite Nasional Papua setelah Dewan Nigunirat itu masuk dari 1961 sampai detik ini. Saya ada hitung ada 72 organisasi sampai dengan terbentuknya ULMWP. Ada 72 organisasi. Organisasi-organisasi yang terlepas dari daerah-daerah waktu itu mulai dari 1940, 1950, karena orang Papua sudah mengerti bahwa orang Papua tidak perlu dijajah oleh bangsa-bangsa lain dari luar. Itu sudah dimulai sejak 1910. Mulai dari 1940, 1950, orang-orang Papua sampai misionaris pun, orang-orang tua kami pernah menolak. Tetapi di dalam Injil itu karena ada kasih, karena ada kebenaran, maka orang Papua punya pola dasar itu kasih dan kebenaran, maka semua misionaris itu diterima di atas tanah Papua, dan semua Injil itu diimplementasikan menjadi keyakinan bagi orang Papua. Jadi dalam sejarah orang Papua itu, orang Papua belum pernah ada permusuhan antara satu suku dengan suku yang lain. Ketika orang Papua membuka politik praktis mulai dari 1961, di situ baru mulai ada konspirasi internasional bagaimana Amerika menguasai semua kekayaan alam di Papua dalam New York Agreement 15 Agustus 62 sampai dengan kontrak karya pertama pada 7 April 63. Di situ baru Amerika Indonesia mereka mulai pakai pola divide et impera, memecah belahkan orang Papua. Orang Papua dari kolektivitas suku-suku, adat dan budaya di atas tanah Papua punya pola yang dasar
dalam berbangsa itu adalah pola kasih. Pola kasih menjadi pola dasar. Ketika walaupun biar ada perang suku, orang Papua tahu cara membunuh dan cara berdamai. Dan perdamaian itu biasa lahir dari dalam hati orang Papua dan itu dipertahankan secara konsisten dalam adat dan budaya orang Papua. Jadi kita kembali lihat bahwa yang membuat orang Papua tidak bersatu di atas tanah Papua adalah penguasa kolonial Indonesia. Tidak pernah orang Papua tidak bersatu. Saya yakin dan percaya. Sekarang saat ini kan semua saudara-saudara kami yang ada bekerja di dalam kolonial Indonesia, yang menjalankan administrasi kolonial Indonesia, itu karena hanya ditekan di atas moncong senjata karena tidak ada pilihan lain. Indonesia dan mengontrol setiap sistem pemerintahan. Indonesia dan mengontrol otonomi khusus. Indonesia dan mengontrol DOB, semua dengan kekuatan militer, dengan senjata. Tidak ada satu orang Papua yang tidak ingin Papua merdeka. Itu kami yakin. Kami yakin dan percaya. Dan kami harus mengerti bahwa semua orang manusia di dunia ini, di planet ini, memiliki hak untuk bebas dan tidak boleh dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini yang dimiliki oleh orang Papua sampai saat ini. Kami kembali ke konteks persatuan. Pola persatuan ini sedang dipakai. Kata persatuan ini sedang dipakai oleh kolonial menjadi menstigmatisasi setiap mindset setiap orang Papua bahwa kalau kamu tidak bersatu, kamu tidak akan merdeka. Padahal perlu kami sampaikan bahwa kata persatuan itu sebetulnya harus kita menghayati di dalam iman politik kami. Hati ini kan tidak bisa disangkal oleh siapapun. Kami yakin bahwa semua orang Papua memiliki itikat, memiliki komitmen bersatu untuk mewujudkan Papua merdeka dan berdaulat tanpa ada penjajahan dari siapapun di atas bumi ini. Itu modal utama kepada setiap orang Papua. Dan kami perlu sampaikan, selalu kami katakan, persatuan sangat penting, tetapi kalau persatuan itu tidak didasari atas dasar kebenaran, maka persatuan itu cuma-cuma. Jadi, saya yakin saudara-saudara yang mengikuti live saat ini dan akan menonton video kami, Anda punya pengalaman dalam beberapa kali berorganisasi. Ketika organisasi itu mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran, maka persatuan itu akan kuat. Itu kami yakin. Ketika organisasi itu mulai dari ketua, sekretaris, bendahara sampai dengan anggota, di dalam satu organisasi itu, entah itu organisasi Papua Merdeka, organisasi Perjuangan Bangsa Papua, organisasi LSM, organisasi daerah, organisasi kabupaten kah, mahasiswa kah, dan segala macam. Ketika organisasi itu mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran dalam tindakan daripada setiap pemimpin-pemimpin organisasi sampai dengan bawahannya, maka organisasi itu akan tetap solid dan bersatu, tidak akan pernah hancur. Itu nilai yang dimana harus orang Papua tahu bahwa semua konteks organisasi daripada setiap grup-grup perjuangan bangsa Papua, entah itu KNPB, PNWP, NRFPB, sampai dengan organisasi Papua Merdeka, sampai dengan United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, ketika pemimpin-pemimpin organisasi itu tidak mewujudkan dalam tindakan mereka, dalam kata-kata mereka, tidak mewujudkan kebenaran di dalam mengimplementasikan, mengantarkan, dan mengakomodir perjuangan bangsa Papua, mulai dari sistem manajemen organisasi, sistem keuangannya, mulai dari strategi dan taktik, mulai dari orientasi perjuangan bangsa, itu tidak diakomodir atas dasar kebenaran, maka organisasi itu akan ada masalah, tidak akan pernah kuat, dan organisasi itu akan gagal dalam setiap keputusan-keputusan politik, dan itu yang disebut dengan organisasi yang dimana ada persatuan, tetapi di dalam organisasi itu tidak ada kebenaran. Ini hal yang sangat penting yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat bangsa Papua, bahwa persatuan kalau tidak didasarkan atas dasar kebenaran, maka persatuan itu akan rapuh, persatuan itu tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah solid, tidak akan pernah konsisten. Kalau ada setiap organisasi yang Anda melihat, entah itu organisasi apapun, mulai ada masalah antara satu sama yang lain, berarti Anda tahu bahwa di dalam organisasi itu tidak ada nilai-nilai kebenaran yang ditanamkan. Oleh sebab itu, dalam setiap organisasi, persatuan kita perlu, tetapi kebenaran lebih penting daripada persatuan. Karena persatuan itu dapat dimanipulasi oleh siapa saja. Dalam keputusan organisasi,
dalam komitmen organisasi, strategi, dan taktik, tetapi kebenaran itu tidak bisa dimanipulasi oleh siapa saja. Jadi secara internal, misalnya kami berikan satu contoh. Dalam satu organisasi itu mau adakan pemilihan. Kemudian sebelum adakan pemilihan sudah terjadi politik uang. Satu sudah menyatakan semua harus memilih saya. Kita bilang demokrasi. Demokrasi dalam konteks demokrasi Indonesia kan di mana suara yang terbanyak. Suara terbanyak itu belum tentu ada kebenaran di situ. Karena money politik, maka suara lebih banyak itu diberikan kepada dia. Dan tidak ada kebenaran di situ. Maka setiap keputusan-keputusan karena ada iming-iming politik, karena ada provokasi, kemudian karena ada asumsi-asumsi lain di luar daripada kebenaran, itu persatuan itu tidak akan pernah kuat. Bangsa Papua membutuhkan persatuan. Saat ini sekarang semua sudah bilang, wah ini sudah gagal. YULMWP sudah gagal. Vanuatu sudah pergi ke Jakarta. Dan ini membuktikan bahwa kepemimpinan Beni Wenda gagal. Semua orang Papua ada marah ke sana kemari dan segala macam. Dan harus melakukan KTT YULMWP kedua. Mulai ada pembentukan panitia. Jadi mungkin saudara-saudara ada melihat bahwa saya ada melihat ada orang-orang dalam pemilihan kepanitiaan dalam YULMWP. Orang-orang yang sama pernah menjalankan KTT pertama yang saat ini kepemimpinan tidak sukses, mereka juga sama dalam kepemimpinan kedua. Maka saya ada tulis, panitia harus dipilih orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Orang-orang yang memiliki dedikasi dalam perjuangan bangsa Papua. Memiliki dedikasi dalam perjuangan bangsa Papua itu artinya orang-orang yang mengakomodir menjadi panitia itu harus tahu strategi diplomasi, strategi organisasi, strategi militer, harus tahu politik internasional, harus tahu politik internal. Ya, part pertama kami ada terputus, jadi kami menyambung daripada part kedua ini bahwa kebenaran itu tidak dimiliki oleh salah satu bangsa di dunia, kebenaran tidak dimiliki oleh salah satu negara di dunia, kebenaran tidak dimiliki oleh salah satu perusahaan atau segala macam, dan kebenaran tidak bisa dijual belikan. Kebenaran adalah sesuatu yang sempurna, yang berasal dari Tuhan, yang solid, yang absolut, di mana berlaku kepada setiap manusia yang mampu mengimplementasikan kebenaran. Dan kebenaran yang ada, yang dimana lahir, bertumbuh di dalam perjuangan bangsa Papua, sampai hingga mulai perjuangan bangsa Papua ini dimulai sejak 1961 dalam politik praktis. Orang Papua mendirikan sebuah embrio bangsa Papua. Setelah itu 10 tahun kemudian pada 1 Juli 71, nanti dalam 1 minggu ke depan kita akan merayakan 1 Juli 71. Itu kebenaran yang ada dalam perjuangan bangsa Papua adalah kekuatan yang besar yang sulit dipatahkan oleh kekuatan militer Indonesia, yang sulit dipatahkan oleh konspirasi politik NKRI, entah itu dalam otonomi khusus, entah itu dalam DOB yang dimana bangsa ini sedang dimutilasi. Maka itu sangat penting dari antara persatuan dan kebenaran itu harus dipertahankan keduanya di dalam perjuangan bangsa Papua. Tanpa kebenaran, persatuan tidak akan pernah solid. Baik, jadi ini merupakan video part ketiga dari topik kebenaran dan persatuan dalam perjuangan bangsa Papua. Jadi tadi sudah kami menjelaskan beberapa faktor penting dalam part pertama dan kedua, bahwa kebenaran dalam perjuangan bangsa Papua itu adalah solid. Rakyat Papua semua harus menyadari bahwa Papua merdeka itu dalam konteks kepercayaan dan iman politik, serta iman kepercayaan kita dalam Tuhan, bahwa Papua merdeka itu bukan dosa. Selalu kami katakan bahwa Papua merdeka itu bukan dosa. Papua merdeka itu merupakan hak yang absolut. Hak yang dimiliki oleh orang Papua sejak orang Papua itu lahir. Jadi sama seperti hak rakyat Papua, itu juga hak yang sama dimiliki oleh seluruh masyarakat internasional, entah itu siapa saja. Tidak ada satu orang di dunia ini ingin dijajah, ingin dibunuh, ingin dicuri, ingin diperkosa, ingin diperlakukan tidak manusiawi. Semua manusia di dunia ini memiliki hak untuk bebas dan merdeka. Itu adalah hak asasi setiap manusia. Oleh sebab itu, sekali lagi kami perlu sampaikan kepada rakyat Papua harus mengangkat kembali rasa percaya diri bahwa hak untuk merdeka itu adalah hak kami.
kami tidak berdosa. Kami punya tanah, kami punya segala kekayaan alam, kami punya kehidupan, kami punya moyang, kami punya cerita, kami punya adat, kami punya budaya, kami punya segala macam yang ada di dalam tanah Papua adalah milik kami yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang dimana kami rakyat Papua harus menjadi tuan di atas tanah kami sendiri. Itu adalah wujud daripada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut di dalam kolektivitas hidup bangsa Papua. Oleh sebab itu, sejarah perjuangan bangsa Papua saja itu sudah dimulai atas dasar keinginan luhur bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat. Itu dasarnya adalah kebenaran. Orang Papua tidak pernah ke tanah lain, orang Papua tidak pernah memakai asumsi orang lain, orang Papua tidak pernah pergi untuk mencuri segala sesuatu di atas bangsa-bangsa lain di seluruh dunia untuk menaruh itu sebagai landasan perjuangan orang Papua untuk merdeka dan berdaulat. Sangat tidak pernah itu. Lihat dari setiap fase-fase sejarah perjuangan bangsa Papua, orang Papua berdiri di atas kebenaran sejarahnya, memakai segala macam yang ada di dalam bangsanya untuk menentukan nasib bangsanya sebagai sebuah bangsa dan siap untuk bernegara. Itu adalah kebenaran yang hakiki di dalam perjuangan bangsa Papua yang harus dipertahankan. Kita punya modal yang cukup besar, yang cukup kuat. Kebenaran ini, kebenaran yang dimiliki oleh rakyat bangsa Papua ini tidak boleh dimanipulasi atas nama persatuan. Catat ini baik. Ini satu hal yang sangat penting. Indonesia mencoba untuk memanipulasi kebenaran yang ada di dalam perjuangan bangsa Papua atas nama persatuan. Misalnya, sejarah kita sudah ada. Sejarah kita itu sudah jelas bahwa OPM itu dia lahir dari beberapa kekuatan-kekuatan politik yang lahir di Manokwari pada 28 Juli 1965. Setelah Belanda gagal, ada konspirasi internasional, Belanda gagal, maka OPM itu dia lahir di mana untuk mempertahankan asumsi rakyat Papua atas dasar kasih dan kebenaran bahwa rakyat Papua tidak mau dijajah oleh semua bangsa di dunia, maka OPM itu lahir. Setelah OPM itu lahir, di mana pemimpin-pemimpin politik yang pernah ada bergabung di dalam PVK, di dalam militer Belanda atau militer sukarelawan yang dibentuk oleh Belanda, itu kembali mereka mundur semua memperkuat organisasi Papua Merdeka karena di dalam OPM itu ada kebenaran, ada kasih, di mana menjadi dasar filosofi ideologi daripada perjuangan bangsa Papua untuk bebas tanpa dijajah oleh bangsa-bangsa lain di atas dunia. Itu adalah modal. Sejarah kami didasari atas dasar kebenaran. Adat dan budaya kami didasari atas dasar kebenaran. Tanah dan hutan kami didasari atas dasar kebenaran. Kekayaan kami didasari atas dasar kebenaran. Semua yang ada di atas tanah Papua itu Tuhan menciptakan yang benar, yang baik untuk dimanfaatkan di mana orang Papua sendiri menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Setelah mulai adaptasi dengan pengaruh luar dan terjadi konspirasi internasional dan juga Indonesia mencoba masuk dalam menganeksasikan bangsa Papua secara kotor, entah dalam operasi militer 1 Mei 1963 sampai dengan pelaksanaan PPRA yang tidak demokratis di atas tanah Papua. Ini mulai memasukkan asumsi-asumsi pengaruh-pengaruh luar, sistem pecah belah politik luar untuk mengganggu dan memecah belahkan orang Papua. Ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami oleh orang Papua, bahwa asumsi perjuangan bangsa Papua itu atas dasar kebenaran. Kami, Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami perlu sampaikan, Anda melihat kami sebagai anak muda, generasi baru yang sedang mempertahankan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua kami, oleh semua orang-orang tua kami yang pernah melahirkan organisasi Papua Merdeka pada 28 Juli 1965 sampai dengan pejuang-pejuang OPM yang lahir dalam perjuangan bangsa Papua, mulai sampai dengan di mana terjadi proses aneksasi
dan perang besar-besaran mulai dari 1960 sampai dengan 61, embrio bangsa Papua, sampai dengan 1 Juli 71 di mana proklamasi kemerdekaan bangsa Papua yang dilakukan di Markas Victoria. Kami sebagai anak muda, kami melihat bahwa di dalam organisasi Papua Merdeka itu ada kebenaran. Ada kekuatan kebenaran yang ada di dalam organisasi Papua Merdeka, maka Indonesia mencoba untuk bagaimana merubah Papua Merdeka dengan alasan persatuan. Bilang bahwa kamu orang Papua. Jadi saya masih teringat persis waktu pembentukan kami semua ada dalam kepanitiaan bagaimana untuk unifikasi di 2014 di Vanuatu. Saya terkejut ketika dalam satu pertemuan di Port Moresby, di mana dalam pertemuan itu ada satu penanya yang sangat luar biasa. Itu Bapak itu kasihan dia sudah meninggal. Dia merupakan orang yang sangat terkuat dan salah satu anggota TPNPB, pengawal khusus daripada Brigadir Jenderal Syed Jafet Rumkoren, presiden pertama dalam sejarah organisasi Papua Merdeka, itu Bapak John Flasi. Bapak John Flasi bertanya kepada beberapa kepanitiaan yang waktu itu datang ke Moresby untuk membentuk persatuan unifikasi grup di Vanuatu. Dia bertanya begini, kamu berbicara untuk kita bersatu, berapa organisasi sudah kita bikin? Dari organisasi satu sampai organisasi yang sampai saat ini. Tapi kami semua orang-orang tua yang ada di sini. Kami semua yang keluar di seluruh dunia ini. Kami orang Papua yang keluar seluruh dunia, mulai dari Pasifik, Australia, Eropa, dan di mana-mana. Kami ini semua OPM. Dunia ini tahu perjuangan bangsa Papua karena organisasi Papua Merdeka. OPM itu macam sudah menjadi meterai yang sulit dipisahkan. Orang Papua mau hilang di dunia manapun, pasti negara-negara itu tanya, kau ini OPM kah begitu? Jadi sekarang ini ada asumsi-asumsi yang saya dengar dalam meeting ini mau bicara untuk OPM itu harus dirubah, nama OPM itu harus diganti, begitu. Ini kira-kira kenapa? Jadi waktu dia bertanya, saya tidak akan sebut nama daripada orang-orang yang waktu itu datang. Mereka yang sama saat ini sedang menjadi kepanitiaan KTT 2 ULMWP. Tetapi yang alasan yang mereka sampaikan waktu itu betul-betul mengejutkan hati saya. Yang mereka katakan bahwa OPM harus dirubah. Nama OPM ini di dunia internasional itu dilihat sebagai teroris. Ini orang Papua Barat yang bicara. Bayangkan, orang Papua Barat yang bicara bahwa nama OPM itu dilihat di internasional itu seperti teroris. Itu seperti kriminal. Jadi nama OPM itu nanti akan sulit kami pakai di internasional dan sulit masuk ke PBB. Saya berpikir pada saat itu, ini memang betul-betul asumsi yang sangat salah. Bahwa tidak pernah ada satu regulasi, tidak pernah ada satu aturan di Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB yang menyatakan bahwa OPM itu teroris. Yang menyatakan OPM itu teroris adalah kolonial. Kenapa orang-orang Papua mau copy paste daripada kata-kata yang dimana disampaikan oleh kolonial Indonesia terhadap bangsa Papua? Itu stigma-stigma yang tidak benar yang dilahirkan oleh kolonial Indonesia, karena dimana kolonial Indonesia mereka sangat takut dengan nama organisasi Papua Merdeka. Di dalam nama organisasi Papua Merdeka itu ada kekuatan perjuangan bangsa Papua. Ada kekuatan itu atas dasar kebenaran. Kebenaran itu atas dasar kasih yang dimiliki oleh orang Papua untuk berbangsa dan bernegara. Ini suatu hal yang sangat penting yang dimana kami perlu sampaikan kepada generasi-generasi muda di seluruh tanah Papua untuk menghormati sejarah bangsa Anda. Bahwa nama organisasi Papua Merdeka ada dalam sejarah perjuangan bangsa Papua, itu adalah sebuah nama yang ditulis oleh darah, pengorbanan, air mata rakyat bangsa Papua yang harus dipertahankan sebagai amanah perjuangan suci untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Papua merdeka dan berdaulat dari kolonisasi dan kapitalis internasional. Oleh sebab itu, terima kasih kepada seluruh rakyat bangsa Papua. Kami akan mengakhiri topik yang penting, yaitu persatuan dan kebenaran. Sekali lagi kami mau sampaikan kepada Anda bahwa di mana ada kebenaran, ketika Anda mewujudkan kebenaran itu dalam tindakan pribadi Anda, ketika Anda mewujudkan kebenaran itu entah dalam
orientasi hidup Anda setiap hari, atau dalam organisasi Anda, atau dalam kolektivitas apapun di mana Anda ingin mengembangkan karier politik Anda. Ketika kebenaran itu menjadi sikap utama dalam sikap politik Anda, maka Anda akan tetap menjadi panutan, Anda akan tetap menjadi contoh yang terbaik dalam perjuangan bangsa Papua. Organisasi Papua Merdeka sampai detik ini sampai kuat memasuki 62 tahun perjuangan bangsa Papua, karena kami tahu di dalam organisasi Papua Merdeka itu ada kebenaran yang solid, yang konsisten. Kebenaran itu diwujudkan di dalam pondasi-pondasi dasar perjuangan bangsa Papua yang disebut dengan Konstitusi 1 Juli 71. Konstitusi 1 Juli 71 itu sebuah konstitusi yang dimana mengajarkan tentang berbangsa, bernegara, mengajarkan tentang sistem kemiliteran, sistem organisasi, sistem diplomasi, sistem pemerintahan, sistem intelijen, yang sampai detik ini organisasi Papua Merdeka secara konsisten masih bertahan dan berjuang melawan kolonial Indonesia. Anda harus tahu bahwa Indonesia menyatakan OPM adalah teroris, adalah sebuah stigma yang keluar atas dasar di mana Indonesia telah kalah dan tidak mampu selama 60 tahun. Indonesia sulit mematahkan perjuangan bangsa Papua. Anda akan melihat, saya dan Anda, generasi muda saat ini, dan juga semua orang-orang tua yang ada dalam perjuangan bangsa Papua, Anda akan lihat bahwa OPM tidak akan pernah dipatahkan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai sayap militer daripada OPM tidak akan pernah dipatahkan, dan organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah awal yang membuka perjuangan bangsa Papua ini akan tetap bertahan sampai dengan mengakhiri perjuangan bangsa Papua. Dengan segala rasa hormat bahwa kami tidak membedakan organisasi-organisasi yang lain, tetapi organisasi itu harus dibangun, persatuan itu harus dibangun atas dasar kebenaran. Kebenaran yang solid akan mempertahankan eksistensi perjuangan bangsa Papua untuk melawan setiap tantangan-tantangan yang dapat dihadapi oleh seluruh rakyat bangsa Papua. Terima kasih kepada seluruh saudara-saudara yang ikut live dalam Facebook kami. Kami menyampaikan topik soal kebenaran dan persatuan. Ini sangat penting. Anda harus tahu dimanapun Anda berada, atas nama persatuan nanti akan ada banyak spekulasi-spekulasi, akan ada banyak isu-isu, akan ada banyak orang yang mengatakan bahwa kami mau bersatu, maka tolong kami perlu ini. Mereka akan jalankan sumbangan, persatuan akan dilakukan di sana. Persatuan adalah kunci daripada kemerdekaan dan kedaulatan. Persatuan adalah ini dan itu, dan terlalu banyak spekulasi mereka akan sampaikan atas nama persatuan. Tetapi Anda harus tahu bahwa jika persatuan itu tidak didasari atas dasar kebenaran, maka persatuan itu akan rapuh. Persatuan itu tidak akan kuat. Karena persatuan yang solid dan konsisten adalah persatuan yang harus lahir atas dasar kebenaran. Itu yang tadi dalam awal part pertama dari video kami sudah jelaskan secara panjang lebar. Indonesia sedang memakai kata persatuan. Indonesia kadang menipu orang Papua. Pemimpin-pemimpin kamu itu tidak bersatu. Jadi kamu tidak akan merdeka. Lebih bagus karena dong sudah tidak bersatu. Jadi lebih bagus kamu ikuti program otonomi khusus. Itu pemimpin-pemimpin saja tidak bersatu. Maka itu sudah kas tinggal Papua merdeka. Ikut DOB saja. Masuk jadi ini, masuk jadi itu. Mereka akan melihat di mana setiap generasi muda orang Papua yang mempunyai wawasan yang kuat, Tuhan mau memakai Anda menjadi pemimpin politik dalam organisasi-organisasi perjuangan mahasiswa atau organisasi-organisasi apapun di dalam perjuangan bangsa Papua. Anda akan mendapat banyak tantangan. Anda akan mendapat banyak kritikan. Mereka akan menyatakan kepada Anda, itu diplomat di luar itu tidak bersatu. Kau akan berjuang di sini tapi percuma saja. Karena orang di luar saja tidak bersatu. Maka lebih bagus kau kasih tinggal perjuangan itu. Itu adalah tantangan-tantangan yang dimana iblis kolonial ada memakai Indonesia untuk menipu Anda. Anda harus mengerti bahwa keputusan pribadi Anda untuk menjadi seorang pejuang, ketika Anda sudah memilih bahwa itu adalah kebenaran, itu harus dipertahankan. Karena walaupun Indonesia menipu, Indonesia tahu bahwa contohnya
ketika Indonesia bawa masuk otonomi khusus, dia melihat bahwa otonomi khusus dijalankan dalam satu provinsi. Kekuatan orang Papua semakin solid. Orang Papua walaupun ada otonomi khusus, Papua merdeka semakin kuat. Maka itu Indonesia mencoba, ini harus menghancurkan kekuatan rakyat Papua dengan cara apa? Indonesia pakai isu bahwa orang Papua sulit merdeka karena kurang persatuan. Padahal yang menghancurkan semua kekuatan-kekuatan persatuan di atas tanah Papua adalah Indonesia sendiri. Dia tahu Indonesia punya uang, Indonesia punya militer, Indonesia punya undang-undang. Indonesia turunkan undang-undang DOB. DOB itu diturunkan setelah bangsa Papua dimutilasi, dipetak-petakan dengan undang-undang mereka, itu dikontrol oleh militer. Di atas daripada itu untuk menghancurkan mindset, pikiran, eksistensi atau determinansi daripada setiap keputusan orang Papua, mereka mulai menebarkan isu bahwa lihat itu, orang Papua, pemimpin-pemimpin politik tidak bersatu. Padahal yang membuat orang Papua tidak bersatu itu Indonesia sendiri. Buktinya bahwa DOB itu ada. Buktinya bahwa otonomi khusus itu ada. Buktinya bahwa militer itu diturunkan di seluruh tanah Papua. Dan perang masih ada. Jadi kami sekali lagi dari akhir video kami ini, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada rakyat bangsa Papua yang saat ini masih tetap konsisten untuk berjuang atas dasar kebenaran. Perjuangan bangsa Papua tidak bisa diwujudkan tanpa kebenaran. Persatuan dalam kolektivitas atau persatuan dalam faksi-faksi organisasi perjuangan bangsa Papua tidak akan bertahan dan tidak bisa diwujudkan kalau tidak ada kebenaran. Kalau persatuan itu di dalamnya ada kebenaran, maka persatuan itu akan solid, akan konsisten. Seorang pemimpin organisasi tidak bisa menjalankan organisasi atas dasar penipuan. Seorang pemimpin organisasi tidak bisa menjalankan organisasi, strategi, taktik, dan mengontrol semua sistem manajemen di dalam organisasi besar itu tanpa dasar kebenaran. Kebenaran adalah kekuatan utama perjuangan bangsa Papua. Kebenaran adalah langkah akhir untuk menentukan masa depan politik.